Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Pak Iskandar. Tadi cukup banyak poin dari Bu Kony begitu ya terkait pertama video. Siapa yang menyebarkan video ini seakan-akan menjatuhkan kredibilitas dari TNI sendiri. Kemudian juga mempertanyakan bagaimana sebenarnya mungkin saat ini apakah perlu ada evaluasi dari Kopassus kita. Ya kalau saya bilang ada 2 poin tadi itu ya, masalah video. Itu zaman sekarang teknologi, kita nggak bisa nutupin itu. Kejadian di Amerika baru berapa detik udah ada di sini kok, ya kan? Jadi kalau membocorkan ya mungkin saja tanda petik, tapi kalau saya lihat sudah tidak ada lagi apa istilahnya itu benteng tentang media ini. Jadi kita harus transparan semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi masalah Kopassus dengan Kostrad Battalion Rider itu kalau kita lihat di jurnal di artikel itu kan 5 besar dunia. Jadi kalau dilihat kemampuannya Kopassus dengan Rider itu hebat. Ya, bisa 1 lawan 20 orang mereka mampu kok. Dia bisa bergerak sendiri semua mereka. Sekarang pertanyaannya kenapa kejadian seperti ini? Ya. Nah, ini tentunya saya bilang tadi, saya berkali-kali mengatakan masalah payung hukum. TNI itu kalau bergerak saya bilang tadi itu dia harus menggunakan Undang-Undang 34 pasal 7. Itu ada tugas pokok TNI. Tugas pokok TNI itu apa? Menjaga keutuhan wilayah kita dan juga negara kita ini. Bagaimana dia dikerjakannya? Nah, di situ ada perang atau selain perang, other than war. Nah, other than war itu bagaimana? Itu tadi ada 14 poin itu. Saya ingat banget loh, saya udah ngelotok banget. Mengatasi terorisme, mengatasi separatis bersenjata, mengatasi itu. Ini yang nggak pernah diimplementasikan di lapangan. Ada kesulitan atau kendala apa sehingga prajurit kita apakah memang takut akan pelanggaran HAM atau bagaimana? Yes, bila mana ada ini tadi kalau dia law enforcement itu kan polisi. Kalau dia di sini pertahanan negara sesuai dengan Undang-Undang 34 ini harusnya kekuatan TNI. Kalau TNI dia masuk di law enforcement itu kena HAM. Nah, begitu dia kena HAM nanti resolusi PBB 2504 itu bisa rame lagi nanti. Saya coba membayangkan gini dengan apa yang disampaikan Pak Iskandar gitu. Kan kalau kita sama-sama mendengar kemarin bahwa operasi TNI ini dengan peristiwa ini kan berawal dari operasi menyelamatkan pilot Susi Air gitu. Nah, kemudian terjadilah peristiwa itu dalam kacamata TNI begitu ya Pak Iskandar. Ketika diberi tugas seperti itu, keambiguan apa yang tadi Pak Iskandar sampaikan gitu. Ini kan memang udah ada tugas saya harus menyelamatkan pilot TNI, pilot Susi Air gitu. Pada saat penugasan kalau law enforcement, TNI itu harus di belakang, polisi di depan. Jadi penyelamatan pilot Susi Air ini law enforcement? Law enforcement, ya. Kenapa law enforcement? Karena judul dari yang kita sampaikan itu kan KKB, KST. Itu kan cuma kelompok-kelompok. Lah namanya kalau kelompok, kalau kita di kota ada kelompok ini, kelompok itu, masa TNI yang ngajar kan nggak boleh. Ya kan nanti akan HAM. Makanya polisi di depan. Nah, sama seperti ini. Kalau kita mengimplementasikan di lapangan sama. Manakala dia masih kelompok, ya kita di belakang. Begitu kita di belakang, ketemu mereka di depan. Kita mau nembak nanti bahaya nih. Kena HAM. Ya inilah kadang-kadang keambiguan dari Jadi apa yang bisa dilakukan, karena kasus seperti ini kan terjadi kembali begitu ya Pak Iskandar? Ya, ini usul ini. Di sini saya yakin dan saya percaya didengar dengan Panglima tertinggi, Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Juga didengar oleh parlemen kita. Di DPR Komisi 1. Di situ di undang-undang itu jelas sekali bila mana mau menggerakkan itu ada keputusan politik. Keputusan politik apa? Saya sudah simulasikan itu di Sesko TNI, Sesko gabungan dengan di Lemhanas. Kita sudah simulasikan itu kok. Presiden, Menhan, Menko Polhukam, Panglima TNI dengan Presiden bersatu bicarakan dengan DPR. DPR itu Komisi 1 atau Komisi 3 gabung sama. Bicarakan. Keputusan politik ini mau diapain? TNI kah? Polisi kah? Jadi jelas gitu loh. Karena nggak bisa TNI itu kalau dibilang setengah-setengah itu ya dia yang mati nanti lama-lama. Baik. Saya ke Bu Kony ya. Bu Kony tadi kalau Anda bilang soal membocorkan data gitu ya. Data apa yang menurut Anda dibocorkan dan mana data itu menjadi klasifikasi bocor? Karena kan juga informasi sekarang banyak beredar, terutama masyarakat itu. Yang kedua, siapa yang bermain di sini kalau memang ada unsur kesengajaan dari membocorkan data itu? Kemudian, kalaupun misalnya itu membocorkan data, artinya data-data yang kita semua terima pada hari Sabtu dan Minggu kemarin itu adalah valid. Ini udah boleh jawab nih. Pertama, saya cuma bilang bahwa yang saya sampaikan itu adalah data melalui WA.
Jadi kecepatan data WA itu di media sosial yang kemudian jadi beredar sampai berapa kali sampai jadi masif disebarkan, itu sangat terlalu dekat untuk bocor gitu. Satu. Tapi bukan masalah waktu aja, ini adalah masalah internal. Bayangkan dalam data itu ada tentang bagaimana catatan tim gabungan Cakra 1 terpencar, ada komunikasi dengan tim depan masih terputus, ada kerugian ini itu yang masih dihitung. Intinya adalah buat saya itu jadi aneh. Kenapa data yang betul-betul harus jadi dalam internal TNI ini dibocorkan keluar? Sedang mau mengatakan apa data itu? Kan begitu kita harus analisanya. Ya. Yang kedua, ya saya sepakat dengan Pak Iskandar tadi. Sebenarnya pertanyaan kan cuma dua, either satu kita bertanyakan ini lewat Komisi 1 DPR RI. Kenapa? Ada apa dengan Angkatan Darat, dengan Kopassus, dengan Kostrat kita? Kenapa pasukan kita kok tunggang-langgang begini? Kalau kita lihat kejadiannya, tadi saya bilang kalau Kopassus 1:20 berarti kita tuh sedang menghadapi 720 orang. Nah kalau 720 orang, adakah itu tentara pemberontak sebesar itu? Atau adakah agen-agen tentara bayaran sedang bermain di Papua? Itu kan mesti jadi perhitungan. Ketakutan akan HAM ini membahayakan gitu. Karena kita sekali lagi, kalau saya namanya mau kelompoknya namanya apa udah jelas aja lah. Mereka itu membunuh rakyat, membunuh TNI, membunuh Polri dan mau separatis, mau membebaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Itu harus keputusan harus tindakan militer, nggak boleh ditawar-tawar lagi. Kalau memang mau takut sama HAM, tadi yang saya bilang di awal, teknologi itu semakin berkembang kok. Kalau memang nggak mau tentara kena HAM, pakai alat lain gitu. Kita nggak usah uraikan juga apa, tapi perang itu sekarang sudah sangat canggih kalau memang hanya ketakutan tidak tentara kita kena HAM gitu kan. Selain tadi kita juga harus bicara Komisi 1, saya tuh bicara dengan Pak TBH. Pak TBH tuh sudah 8 kali ke Papua. Dia bilang sebenarnya tuh yang masalah itu adalah grand design yang tadi dibicarakan oleh Pak Iskandar. Konsep umum yang jelas dalam menyelesaikannya. Ini tuh mau seperti apa gitu. Saat ini kan jadinya yang jadi kasihan itu dari mulai bintang 4 sampai balak merah itu bingung akhirnya mau ngapain gitu. Karena tadi yang disampaikan Pak Iskandar, apakah ini harus penegakan hukum atau betul-betul tindakan pemberesan oleh tentara kita gitu. Dan ini masuk dalam operasi militer selain perang, membereskan teroris, membereskan separatis. Itu operasi militer selain perang. Dan kalau udah gawat begini kan itu juga ada operasi militer selain perang, itu juga ada gradasinya, ada ukurannya. Kalau udah seperti ini udah langsung aja operasi militer selain perang cepat dengan pasukan khusus yang sangat khusus dan kilat. Kembali kalau soal data bocor, ini jangan sampai terulang lagi, saya mohon sangat lah. Karena nggak mungkin kalau nggak dari dalam juga kan. Saya mohon sangat, begitu data ini bocor ke masyarakat, kita kehilangan kepercayaan kepada tentara. Padahal itu nggak boleh terjadi gitu. Apalagi yang kita lagi bicarakan ini adalah pasukan-pasukan yang sangat terhormat, pasukan Kopassus dan pasukan Young Rider gitu loh. Makanya saya berharap sangat Komisi 1 DPR RI dapat memanggil Kepala Staf Angkatan Darat, dapat memanggil Pangkostrat, dapat memanggil Dirjen Kopassus untuk mempertanyakan apa nih. Tertutup aja, rakyat nggak usah tahu apa yang terjadi, nggak usah dibocorkan keluar. Tapi apa yang terjadi? Kenapa tentara kita yang hebat-hebat ini, yang nomor 5 besar dunia, kata Pak Iskandar tadi, bisa kedodoran gitu. Padahal anggaran TNI itu juga udah sangat besar sekarang. Jadi menurut saya kita harus evaluasi semuanya. Bahwa hukum mesti jelas, itu saya setuju banget Pak Iskandar. Karena ini yang membuat ambigu terus-terusan itu kan hukum yang tidak jelas sebenarnya, aturan main tidak jelas gitu. Dan nggak boleh sebenarnya tentara kita tuh terlalu lama di belakang. Nggak boleh. Jadinya kayak begini nih. Bayangkan ada data bocor 21 orang nggak diketahui. Itu yang saya bikin marah, bukan soal saya sangat berduka cita dan 6 orang yang meninggal. Kalau betul 9 orang yang tertangkap, kalau betul. Tapi ada 21 orang tidak diketahui, itu betul-betul keterlaluan menurut saya. Apakah baik, terima kasih Bu Koni. Komunikasi kita tidak baik? Oke, baik, terima kasih Bu Koni. Pak Iskandar, Yep. terakhir apakah dari tadi kita sudah membahas, setidaknya pagi hari ini kita berdiskusi sudah mengetahui lah salah satu alasan gitu ya, salah satu apa yang harus dievaluasi. Ada lagi nggak mungkin dari regulasi, selain dari regulasi tadi itu? Tadi kalau saya begini, saya menambahkan juga lagi nih usul. Tadi kan kita ada masalah resolusi PBB 2504 supaya itu kan dulu penandatanganannya itu ada tanda petik nih. Tanda petik ada komplain lah ya. Nah ini tentunya saya usul Kementerian Luar Negeri dialoglah dengan PBB bagaimana sebenarnya. Informasikan bahwa kami seperti ini banyak sekali korban. Satu waktu kami akan melaksanakan seperti ini. Itu yang saya katakan tadi, ada Panglima tertinggi, Presiden, Kemlu, DPR, dengan perangkatnya Presiden ya, Menko Polhukam yang tadi saya sudah sebutkan, berembuklah ini. Bagaimana nih solusi yang terbaik? Mau diapain begitu ya? Mau diapakan ini sebenarnya. Sehingga saya yakin kok, Pak Mahfud MD itu jago banget tentang hukum. Saya yakin, percaya, saya respect sama beliau itu. Saya suka kadang-kadang dialog sama beliau itu, saya respect. Pasti beliau tahu kok. Kenapa?
Zaman saya dulu ini saya kasih tahu. Saya kalau ada apa-apa, saya ngobrol sama Menko Polhukam dulu. Zaman saya itu Pak Joko Suyanto. Itu saya tiktokan terus itu. Ada apa aja, tank jatuh, pesawat jatuh, ada satu orang langsung, sehingga benar-benar enak lah gitu. Ini usul saya tadi, tolong supaya ini jangan kejadian lagi tadi kan. Tolonglah perangkat tadi eksekutif dengan legislatif berembuklah. Bahas itu Undang-Undang 34 pasal 7 bagaimana sinkronisasi dengan Undang-Undang nomor 2 2002 tentang TNI Polri. Baik. Ini dia. Baik, terima kasih Pak Iskandar, terima kasih Bu Kony juga. Tadi kita sudah mendapatkan perspektif dari Bu Kony, dari Pak Iskandar. Betul. Sudah ketemu begitu. Nah, mudah-mudahan usulan gitu, perspektifnya juga bisa diterima oleh pemangku kebijakan. Dan semoga tidak terjadi lagi begitu ya. Oke, saya juga ingin menyampaikan kami juga sudah mencoba mengundang kemarin Kapus Pen TNI untuk hadir dalam diskusi pagi hari ini, tapi sampai pagi hari ini belum ada respon untuk hadir. Baik.